Merah putih. Kasih keras suaranya. Hidup Indonesia. Kasih keras suaranya, masa kecil. Hidup Indonesia. Kasih. Baik, Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Siapa namanya, Nak? Saya Merius Bujangge. Bulan 8 tahun 2025 kemarin saya pernah ketemu Bapak di Menteri, kantor Menteri di Jakarta kemarin. Benius. Merius Bujangge. Benius namanya. Merius. Menius, oke. Langsung ditanya apa? Baik, saya dari Fakultas Pertanian, jurusan saya penyuluhan pertanian, Pak. Wah, hebat. Oke. Langsung saya dari sini, yang menjadi pertanyaan saya, kita tahu bahwa hari ini yang menjadi cetakan sawah terbesar adalah di Papua. Oke. Dan di situ kebanyakan keterlibatan itu TNI Polri, namun saya di sini melihat kenapa harus di situ ada TNI Polri yang terlibat, sedangkan yang program itu harus dirasakan oleh masyarakat dan harus dikelola oleh masyarakat dan pertanian itu sendiri. Sehingga kalau kita mau bertani, itu saya rasa sangat sulit, Pak. Oke. Mungkin seperti itu, demikian. Oke, makasih. Gini Nak. Hubungannya pesta babi. Itu bukan 2,5 juta itu di sana. Kan pikirannya orang 2,5 juta habis rata. Benar nggak? Sekarang yang kami bangun di Papua itu, Papua Selatan. Kenapa kami bangun? Kami ingin Papua ini mandiri pangan. Sambil kita dorong juga sagu, dorong juga ubi-ubian. Ini Papua Barat kemarin telepon saya, itu ubi kayu. Yang kami bangun di sana adalah rawa yang pertama saya datang adalah kurik. Itu rawa yang produksinya 3 ton per hektar. Sekarang naik menjadi 7 ton. Dulu tanam 1 kali menjadi 3 kali karena kami berikan traktor. Supaya jangan mencangkul gini, aku kasih traktor, dan itu tidak ada milik pemerintah, tapi milik yang punya lahan. Orang asli setempat. Ini fotonya. Dan ini fotonya. Nah, ini fotonya dikunjungi Bapak Presiden. Produksinya itu, ini produksinya itu 7 ton, 60.000 luasnya. Dan itu traktor hibah, kurang lebih 500 miliar. Kemudian irigasi kita perbaiki, semua diperbaiki. Yang ada bukan pesta babi, pesta panen di sana. Dan masyarakatnya sambut dengan baik. Ini masyarakatnya. Ini masyarakat saudara-saudara kita. Itu semua tuh dia pemilik lahan. Jadi aku berikan traktor gratis, berikan benih gratis, irigasi gratis 60.000 hektar. Sudah selesai. Dibantu TNI Polri. Kenapa? Supaya ini ad hoc saja, sementara. Dan setelah pintar petaninya, polisinya mundur, tidak lagi di situ, dan tentaranya. Dan bukan di situ saja, seluruh Indonesia. Kenapa kami gunakan Babinsa? Karena PPL saya tidak cukup. PPL itu hanya 37.000, padahal saya butuh 80.000. Jadi itu. Ini saudara kita tuh, testimoninya ini, dengar langsung. Saudara kita. Jadi ini sama. Pertanyaan nomor 2 dengan nomor 3. Coba perhatikan itu, Nak. Nih. Mas Menius. Tuh. Oh, lihat. Itu dia dapat 20 juta per bulan. Bersih. Lebih tinggi daripada gaji menteri. Dan ini traktor itu hibah, nggak ada dibeli itu. Mereka yang punya. Kemudian kami kapalkan traktor 3 kapal. Itu angkatan laut. Kami pakai angkatan laut. Pada dia, benar ya kapalnya. Ini kapalnya saya berangkatkan. Karena kita buru-buru pada saat itu
Kita impor 7 juta ton, tapi negara lain, stop, lihat itu menarik. Ini semua alat untuk Papua Selatan. Sekarang kami ke Papua Barat kemarin minta, Pak Menteri aku tolong bantu cetak sawah 5.000. Aku bantu langsung. 3 hari lalu. Gubernur Papua Barat. Dia telepon, aku bantu. Tapi saya bilang, jangan lagi cerita pesta babi. Ceritalah pesta pangan. Mana bagus, pesta pangan atau pesta babi? Nah, ini orang tidak senang. Yang 2.500.000 itu enggak ada. Yang ada dibangun, lihat. Mau enggak lihat faktanya? Ini bukan di Papua Selatan saja, tapi Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan nih. Itu 200.000 di sana. 200.000 hektar. Kenapa bukan itu diangkat? Kenapa bukan pesta babinya di Sumatera Selatan? Itu rawa. Di Papua Selatan juga rawa. Kemudian aku bergerak Kalimantan Selatan. Ini. Itu juga rawa. Kenapa bukan di situ pesta babinya? Di filmnya. Kemudian aku bergerak Kalimantan Tengah. Nih. Aku bongkar di sana, totalnya sudah 200 ribuan, 250 ribu. Tahun ini tambah 400 ribu. Nih, aku naik motor keliling. Kenapa bukan pesta babinya filmnya di sana? Ada yang bisa jawab? Saya. Yang bisa jawab siapa? Oh, bisa jawab. Kenapa? Kenapa? Kenapa tidak ini? 500 ribu saya rancang di sana. Sedangkan yang Wanam yang diributkan itu baru kurang lebih 1.000-an. Ini fotonya. Yang ini Kalimantan Selatan ini. Aku hafal fotonya saja, aku lihat aku tahu. Wanam yang diributkan itu. Itu bukan 2 juta. Ini baru 1.000 aku rintis. Daya rintis saya. Jangan fitnah orang. Tetapi kalau ada lahanku 1 jengkal, hari ini aku turun jadi menteri. Aku mundur jadi menteri. Jangan fitnah orang, aku yang melakukan karena demi merah putih, jangan sampai ada kelaparan. Aku tanya, ada yang mau tanggung jawab di sini? Kalau rakyat Indonesia kelaparan 1 juta? Ada? Enggak ada kan? Nah, kita mau impor di 2023, tiba-tiba negara lain menghentikan ekspor 22 negara. Itulah kami dipanggil bergerak cepat. Pak Amran, bantu negara. Siap Pak. Kami tinggalkan itu perusahaan saya demi merah putih. Oke, ini kan dia bilang ambil kayunya kan? Ada kan yang mengatakan gitu? Itu rawa. Yang tadi rawa, buka kurik. Kurik buka. Ini kurik. Ini ada nggak fotonya yang kurik yang lain? Yang rawa. Yang dibuka di situ, nah ini fotonya. Ini kurik nih. Tahu kurik? Ada yang tahu? Tahu Mbak Kurik? Merauke? Kampung halamannya? Papua apa? Papua Barat Daya, Sorong. Nah, Sorong juga minta kemarin. Cetak sawah. Gubernurnya minta. Tapi saya hentikan. Kalau Anda senang film pesta babi, aku hentikan. Stop. Dulu harga beras di sini 30.000. Sekarang 12.000. Dan gudangnya penuh. Ah, ini rawa ini. Kita perbaiki. Kemudian kayunya katanya diambil batang-batangnya. Ini kayunya yang coba buka. Kita harus pakai data, jangan pakai rasa. Jangan karena benci ini republik, benci pemerintah, sehingga menggunakan fitnah, menyebarkan fitnah di mana-mana. Ini tunjukkan ada stop. Ini rawa nih, bukan utang. Itu. Dan ini untuk di sana. Supaya tidak terjadi inflasi, supaya saudara kita juga sagu karena itu di sana bagus, ubi tambah ini karena banyak yang bergeser beli ini. Gimana nak? Saya bisa respon Pak. Stop itu fotonya. Tuh kayu besar nggak itu? Kayu gini. Saya bisa. Boleh tambahkan. Baik, terima kasih. Saya bisa respon lagi. Kalau menurut saya, Bapak tadi bilang hanya 1,5 juta itu tidak benar, karena kita tahu memang di sana itu ada beberapa perusahaan yang mau membangun, baik itu perusahaan tebu, terus singkong, bahkan kelapa sawit, bahkan juga yang
sawah tadi. Oke. Oke, dan di situ yang alarberat yang tadi kita Bapak sudah bilang juga itu benar, karena itu kepentingan perusahaan itu datang untuk mau membangun perusahaan itu. Dan Sini, agak dekat. Gimana maksudnya? terus Kan ada perusahaan yang bangun, swasta. kalau saya mau bilang ya, pesta babi itu kita sangat mengenal Pak. Papua yang sebenarnya kita bisa lihat dari situ. Dan Bapak tadi sudah bilang bahwa kalau militer itu sedang bekerja sama untuk menciptakan sawah. Tapi kapan kita tahu penerapan militer? Kita mengenal selama ini ke Papua, tapi kapan kita tahu penarikan militer dari Papua kembali ke tempat mereka, Pak? Oke, gini, terus gini. Siapa Matius gini. Aku cerita karena saya Menteri Pertanian, bidangku. Jangan aku bahas di luar bidang saya. Aku ini yang saya kerjakan adalah untuk rakyat Papua. Pertanyaanku satu, traktor yang aku kirim 300-500 unit, nilainya 500 juta, irigasi saya perbaiki yang tadi, kurik, tunjukkan kurik. Bapak setuju atau tidak? kalau saya tidak setuju, Pak. Ini tidak setuju. Iya, Pak. Yang saya kasih traktor gratis. Iya, Pak. Kenapa? Karena saya tahu, Pak, karena kalau di Papua itu dia sedang menyamin dunia, Pak, melalui oksigen. Gini. Kenapa kalau ada ekstra faktor lagi masuk merusak lahan tersebut, Pak? Matius, stop. Aku tanya, ini aku kasih traktor gratis, pemerintah. Aku perbaiki kehidupannya, kesejahteraannya, dan tidak ada milik pemerintah. Lah, masyarakatnya ada mungkin 1000-an di situ, setuju semua. Anda tidak setuju, bisa enggak Bapak Anda Matias, aku biayai tiketmu pergi beritahu tidak setuju, kumpul traktor itu kita pindahkan ke Sulawesi Tenggara. Enggak, aku serius. Aku sewakan tiketmu, beritahu 1000 orang, bapak-bapak, kakak ya, dipanggil kakak ya. Apa di sana kalau kakak ya? Iya. Mama dengan mace ya. Oke. You datang ke sana mace, tolong traktor itu yang 3 kapal aku mau ambil, kirim ke Sulawesi Tenggara. Pak Bupati mau terima nggak? Nah, sekarang you pulang, aku bayar tiketmu, kita sportif, jangan main-main sandiwara kalau di depan saya. Siap. Kita sportif, kamu datang beritahu yang 1000 orang di sana, aku kapalkan kembali, Angkatan Laut siap kapalkan ya. Saya kapalkan, you datang di sana berpidato, itu traktor kita pindahkan ke Sulawesi Tenggara. Oke. 1000 orang. Baik, Pak. Bagaimana kalau mau kasih pindahkan? Karena traktor dia sudah turun, sudah bekerja di sana, dia sudah operasi di sana. You kan tidak setuju. Ya. Aku mau ambil kembali, pindahkan karena pernah terjadi Kalimantan, pernah tempat lain, aku pindahkan, aku ambil. Nah, you kan tidak setuju tuh. Jadi beritahu yang 100 orang, 1000 orang yang itu lahannya tuh kurik tuh, bahwa traktor itu mau dipindahkan semua. Traktor ini benih aku tarik semua, nggak beri bantuan. Tapi saya bilang ini Matius yang bertanda tangan, datang ke sana. Apa selamat pulang? Kira-kira? Itu tidak mungkin, Pak, karena masyarakat di sana. Nggak. Berarti setuju, tetap saya simpan traktor itu. Kalau saya sendiri saya tidak setuju, Pak. Tapi kalau masyarakat di sana mereka setuju. Jadi kalau tidak setuju, you datang ke sana, aku belikan tiket. You beritahu 1000 orang sana, kepala sukunya, bahwa traktor aku tarik, pindahkan Sulawesi Tenggara. Konawe Selatan bisa ya? Konawe Kolaka bisa? Berarti nanti coba telepon bupatinya. Anda dari Papua mana? Saya dari Papua Pegunungan, Pak. Oh, selesai, nggak ketemu karena bukan wilayahnya Anda. Nggak ketemu. Saya pikir Anda kalau Papua Pegunungan nanti aku tunda, nanti aku beritahu gubernurnya, karena ada gubernurnya juga minta sawah Papua Pegunungan, nanti aku tunda. Tapi Anda yang saya atasnamakan bahwa Matias yang tolak. Kalau ini Papua Selatan nggak, kebetulan dia minta, nggak ketemu. Oke? Sekarang you tidak berhak menolak, bukan wilayah Anda, kecuali Anda punya wilayah. Papua Pegunungan silakan bicara gubernurnya, bupatinya, kita tunda.
Tetapi Papua Selatan 1.000 orang itu dia jemput saya di bandara. Tunjukkan fotonya, foto saya dijemput. Oke, Metias, itu cukup. Sekarang aku jawab, karena kita diskusi sampai sore nggak ketemu karena you bukan orang sana, tidak bisa mewakili orang sana. Ini hampir saya kirim ke Sulawesi Tenggara. Konsel mau terima traktor? Sulawesi Tenggara Pak Gubernur mau terima? Gratis? Begitulah orang Papua Selatan. Aku datang, itu aku perbaiki, itu dia yang tanam. Oke? Jadi Papua Pegunungan, nanti aku bawa namamu, aku telepon gubernurnya, beritahu ini Metias. Khusus Merius Pak. Apa? Merius. Iya. Merius. Nanti aku telepon, kalau perlu aku kasih bicara gubernurnya nanti. Siapa? Oke. Jadi jangan ganggu ini saudara kita nih. Ini saudara. Yang satu ibu, bapak masih hidup. Masih hidup? Masih hidup tapi lumpuh Pak. Orang tuanya dua-dua lumpuh. Masih ibu? Ibu dengan bapak hidup tapi dua-duanya lumpuh Pak. Kenapa? Mereka ada tabrak. Tabrak? Iya. Sekarang di mana? Di Papua Pak. Ini saudara kita dari Papua Pegunungan tadi. Ibunya sakit. Di mana? Ada di Papua Pegunungan Pak. Papua Pegunungan? Iya. Mau ndak aku bantu seadanya pada ibu yang kau cintai? Mau ya? Aku kasih gaji menteri bagi nanti. Ini saya kasih 10 juta, kirimi ibu ya. Terima kasih banyak Pak. Ini jadi artinya ada perbedaan pemahaman, itu wajar. Itulah Indonesia. Jangan kita sensitif, karena kalau mau berhasil harus menerima kritikan yang konstruktif. Nah, ini lagi sekolah, lagi berproses. Aku mengerti maksudnya, tapi tidak mungkin tahu aku tanya ibunya sakit lumpuh karena jatuh, aku berikan, sampaikan ini dari Pak Menteri ya. Terima kasih banyak ya. Ya, sampaikan ya. Bagaimana? Oh, ketemu, selalu ketemu saya. Jadi bukan maksudnya tadi menolak traktor, daripada dia di demo, itu bikin masalah. Ini mau ndak kamu di demo 1.000 orang? Berani ndak di demo sama itu tadi yang saya kasih traktor? Saya tidak berani Pak, karena saya sudah tidak, yang penting tidak berani. Saya juga tidak berani. Kalau saya ambil pasti saya di demo. Jadi Pak Dan Lanut, ibunya sakit, bapaknya sakit. Memang kalau orang tua sakit biasanya lain pertanyaan, lain jawaban. Kenapa? Kalau mau berhasil ingat Metius, ingat muliakan ibumu kalau mau berhasil. Ingat beliau, kamu belajar keras di sini, kamu belajar siang malam, kamu katakan kamu adalah harapan ibumu dan bapakmu yang sedang sakit. Kamu tidak boleh kalah dan harus berhasil. Hidup Merah Putih. Kasih keras suaranya. Hidup Indonesia. Kasih keras suaranya, masa kecil. Hidup Indonesia. Kasih keras. Ini kita bukan orasi nih Pak, terima kasih. Oke, makasih Pak. Jadi ini ibunya lagi sakit. Kita beri bantuan. Oke. Terima kasih Pak. Nah, sini.